Demonstrasi kontekstual modul 1.2 Perjalanan 3 tahun sebagai guru penggerak Membangun masa depan melalui nilai-nilai guru penggerak oleh Suafidah Rahma, DGP Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya adalah seorang guru penggerak yang telah berkiprah selama 3 tahun dalam dunia pendidikan. Dalam perjalanan ini, saya telah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berikut akan saya jabarkan kegiatan harian, rutin, dan khusus yang sudah saya lakukan terkait kelima nilai sebagai guru penggerak selama 3 tahun ini. Kegiatan harian 1. Percakapan pribadi dengan murid. Setiap hari, saya mengadakan percakapan pribadi dengan setidaknya 1 murid. Ini memberikan kesempatan untuk lebih memahami kebutuhan, minat, dan perasaan mereka. 2. Respon terhadap pertanyaan dan keprihatinan murid. Saya selalu menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran murid dengan perhatian dan kesabaran. Ini dapat dilakukan melalui diskusi di kelas atau melalui komunikasi online. 3. Penghargaan dan pengakuan. Saya memberikan penghargaan dan pengakuan kepada murid secara teratur, baik secara publik maupun pribadi untuk prestasi akademik atau perkembangan pribadi mereka. Kegiatan rutin 1. Mentoring dan tutoring. Saya mengatur waktu khusus untuk mentoring atau tutoring dengan murid-murid yang membutuhkan, baik dalam bidang akademik maupun perkembangan keterampilan sosial. 2. Kelas terbuka. Saya secara rutin membuka kelas terbuka untuk orang tua atau wali murid. Ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk melihat perkembangan murid dan memberikan umpan balik. 3. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Saya terus memantau perkembangan murid dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai perubahan dan kemajuan mereka. Kegiatan khusus 1. Menghadiri acara ekstrakurikuler. Saya berpartisipasi dalam acara ekstrakurikuler seperti pertandingan olahraga, pertunjukan seni, atau klub-klub murid. Ini akan memungkinkan saya untuk mendukung murid di luar kelas. 2. Mengadakan lokakarya parenting. Saya mengadakan lokakarya untuk orang tua yang bertujuan membantu mereka memahami dan mendukung perkembangan anak mereka secara lebih baik. 3. Melibatkan murid dalam pengambilan keputusan sekolah. Saya bekerja sama dengan murid untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam pengambilan keputusan sekolah. Kegiatan harian 1. Perencanaan pembelajaran sendiri. Setiap hari, saya menghabiskan waktu untuk merencanakan materi pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Saya mengidentifikasi tujuan pembelajaran, sumber daya yang dibutuhkan, dan metode pengajaran yang efektif. 2. Evaluasi diri. Saya secara rutin merefleksikan dan mengevaluasi metode pengajaran saya sendiri.
kualitas pengajaran saya berdasarkan hasil evaluasi ini. 3. Pembelajaran kontinu. Saya mengalokasikan waktu setiap hari untuk memperdalam pengetahuan saya di dalam mata pelajaran yang saya ajarkan. Ini melibatkan membaca buku, mengikuti kursus online, atau berpartisipasi dalam seminar pendidikan. Kegiatan rutin. 1. Mentoring dan kolaborasi dengan rekan guru. Saya terlibat dalam kegiatan mentoring dengan guru-guru junior dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi ide dan praktik terbaik. Ini membantu saya terus berkembang sebagai seorang pendidik. 2. Pengembangan materi pembelajaran. Saya secara rutin mengembangkan dan memperbarui materi pembelajaran saya agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. 3. Pemantauan kemajuan murid. Saya secara rutin memantau kemajuan akademik dan perkembangan pribadi murid-murid saya. Hal ini membantu saya mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih atau perubahan dalam pendekatan pengajaran. Kegiatan khusus. 1. Peningkatan mutu guru. Saya berpartisipasi aktif meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah saya dengan memberikan pelatihan kepada rekan guru. 2. Mengikuti pelatihan pendidikan. Saya mengikuti pelatihan pendidikan dan seminar offline dan online yang relevan untuk terus memperluas pengetahuan saya dalam pendidikan dan terhubung dengan praktisi pendidikan lainnya. 3. Pelatihan keterampilan mandiri. Saya memberikan pelatihan keterampilan mandiri kepada murid-murid seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan keterampilan studi agar mereka dapat mengambil alih tanggung jawab dalam pembelajaran mereka sendiri. Kegiatan harian. 1. Merefleksikan setiap pelajaran. Setelah usai pelajaran, saya menghabiskan beberapa saat untuk merenungkan bagaimana pelajaran tersebut berjalan. Saya memikirkan apa yang berjalan dengan baik, apa yang mungkin bisa diperbaiki, dan langkah-langkah yang harus saya ambil untuk meningkatkan pengajaran di pelajaran berikutnya. 2. Mendengarkan murid. Saya berinteraksi dengan murid secara aktif, mendengarkan pertanyaan, tanggapan, dan masukan mereka. Saya mencoba untuk memahami perspektif mereka terkait pembelajaran dan suasana kelas. Kegiatan rutin. 1. Menggunakan jurnal pengajaran. Saya memiliki jurnal pengajaran yang saya isi secara rutin. Di dalamnya, saya mencatat pengalaman dan pengamatan selama pengajaran, serta pemikiran dan refleksi pribadi tentang pengalaman tersebut. 2. Evaluasi berkala. Setiap akhir semester, saya melakukan evaluasi diri yang lebih mendalam. Saya mengumpulkan data hasil belajar murid, mengevaluasi metode pengajaran yang saya gunakan, dan membuat rencana perbaikan untuk masa depan. 3. Kolaborasi dengan rekan guru. Saya berpartisipasi dalam pertemuan dengan rekan guru untuk membahas pengalaman pengajaran kami. Kami berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memberikan umpan balik yang konstruktif satu sama lain. Kegiatan khusus. 1. Pembinaan.
Saya memberikan bimbingan kepada guru muda yang baru memulai karir mereka. Saya menggunakan pengalaman saya untuk membantu mereka merenungkan praktik pengajaran mereka dan memberikan saran yang membangun. 2. Belajar seumur hidup. Saya secara teratur mengikuti pelatihan dan seminar terkini dalam pendidikan. Saya merenungkan bagaimana konsep-konsep baru ini dapat diterapkan dalam pengajaran saya dan menyempurnakan praktik saya. 3. Menggunakan teknologi pendidikan. Saya secara aktif memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Saya merenungkan bagaimana penggunaan teknologi ini dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. 4. Meminta umpan balik. Saya mengundang umpan balik dari murid, orang tua, dan rekan kerja. Saya merenungkan komentar dan saran yang saya terima untuk terus memperbaiki praktik pengajaran saya. Kegiatan harian. 1. Kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran. Saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk merencanakan pembelajaran. Kami berbagi ide, strategi, dan sumber daya untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi murid. 2. Pembelajaran berbasis kelompok. Saya sering menggunakan pembelajaran berbasis kelompok di mana murid bekerja sama untuk memecahkan masalah, berdiskusi, atau membuat proyek bersama. Ini mendorong kerja tim dan kolaborasi di antara murid. 3. Kerjasama dengan profesi profesional. Saya berkolaborasi dengan profesi profesional lainnya seperti konselor, perawat, atau spesialis pendidikan khusus untuk memberikan dukungan terbaik bagi kebutuhan murid. Kegiatan rutin. 1. Mengadakan pertemuan kolaboratif. Saya secara rutin mengadakan pertemuan dengan rekan guru untuk mengevaluasi kemajuan murid dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Kami merencanakan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. 2. Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Saya berpartisipasi dalam tim pengembangan kurikulum sekolah dan berkontribusi pada pengembangan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kegiatan khusus. 1. Mentoring dan pelatihan kolaboratif. Saya menjadi mentor bagi guru-guru baru di sekolah saya, memberikan dukungan, berbagi pengalaman, dan memberikan pelatihan kolaboratif yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 2. Kolaborasi dengan orang tua. Saya menjalin kemitraan dengan orang tua murid. Saya secara teratur berkomunikasi dan mengundang mereka ke sekolah untuk pertemuan kolaboratif serta mendengarkan masukan tentang perkembangan anak mereka. 3. Kolaborasi dengan komunitas. Saya menjalin kemitraan dengan organisasi dan anggota komunitas setempat untuk menghadirkan sumber
belajar yang berharga bagi murid. 4. Proyek kolaboratif dengan murid. Saya mendukung dan mengawasi proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan murid dalam pengembangan solusi untuk masalah sosial atau lingkungan yang relevan. Kegiatan harian. 1. Desain pembelajaran kreatif. Setiap hari, saya berusaha untuk merancang aktivitas pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan alat-alat teknologi, permainan edukatif, penyesuaian konten, atau metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan murid, sehingga menginspirasi kreativitas murid. 2. Pertanyaan terbuka. Saya mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid-murid untuk merangsang pemikiran kritis dan kreatif mereka. Saya mendorong mereka untuk berpikir di luar kotak dan mengemukakan ide-ide baru. 3. Integrasi teknologi. Saya mengintegrasikan teknologi modern ke dalam pembelajaran sehari-hari, seperti menggunakan perangkat lunak edukasi, aplikasi, atau perangkat keras teknologi seperti tablet atau laptop. Kegiatan rutin. 1. Kolaborasi dengan rekan guru. Saya terlibat dalam kelompok diskusi atau pertemuan dengan rekan guru untuk berbagi ide dan praktik inovatif dalam pembelajaran. Kami sering berkolaborasi untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang baru dan menarik. 2. Eksperimen dengan metode pengajaran. Saya secara teratur mencoba metode pengajaran baru dan tidak konvensional di kelas, seperti pembelajaran berbasis proyek, flipped classroom, atau cooperative learning untuk mengukur efektivitasnya dan memperbaikinya. 3. Menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Saya merancang tantangan dan masalah nyata yang memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif dari murid-murid untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Kegiatan khusus. 1. Kompetisi inovasi murid. Saya mengorganisir kompetisi atau acara inovatif murid di sekolah untuk mendorong mereka mengembangkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah-masalah tertentu. 2. Mengundang pembicara tamu. Saya mengundang pembicara tamu atau ahli dari luar sekolah untuk memberikan wawasan baru dan perspektif inovatif kepada murid. 3. Pengembangan program baru. Saya bersama tim pengajar mengembangkan program pendidikan baru yang menangani tantangan pendidikan saat ini, seperti program pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif atau kurikulum baru.